Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tiada tertandingi Allah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca tentang kitab Yesaya ini, Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menubuatkan tentang kehancuran dari Israel. Dan memang pada saat itu ketika Yesaya dipanggil untuk menyampaikan nubuatan, Yesaya itu melihat kehancuran Yerusalem, kemudian bangsa Israel, orang-orang Yehuda ada di pembuangan di tanah Babel. Tuhan menghukum Israel oleh karena dosa mereka, dan itu telah disampaikan berulang kali oleh para nabi untuk mengingatkan mereka akan segala dosa, secara khusus mereka meninggalkan Allah lalu menyembah berhala. Tetapi Israel terus jatuh bangun di dalam dosa penyembahan berhala, dan puncak dari hukuman yang Allah berikan adalah mereka dibawa, ditawan ke negeri asing. Memang saat itu mereka mengalami penderitaan, mengalami penindasan, bahkan mereka tidak bebas untuk menyembah kepada Allah oleh karena mereka hidup di negeri kafir dengan segala aturan di mana mereka harus tunduk kepada kerajaan Babel. Tetapi mereka perlu lihat kepada Allah, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, Allah yang memberikan pengharapan kepada mereka yang ada di dalam penderitaan. Saudara yang terkasih, apa yang Yesaya mau katakan ini untuk orang-orang yang ada di tanah buangan, supaya ketika mereka ada di dalam penindasan, mereka tahu bahwa mereka punya Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi gembala bagi mereka, yang akan tetap menuntun mereka sekalipun mereka ada di tanah buangan. Itulah nubuatan yang Yesaya perlu sampaikan untuk menghibur orang-orang yang ada di tanah Babel. Nah saudara yang terkasih, prinsipnya masih sama, yaitu Allah yang menyatakan nubuatan dan juga penyertaan kekuatan bagi Israel di tanah buangan. Allah yang sama juga yang hari ini tetap menuntun kita. Mungkin dari hari ke hari kita mengalami kesulitan, tapi bukankah juga dari hari ke hari kita masih tetap ada, masih tetap kuat, dan masih menjalani hari-hari kita dengan baik? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah setia terhadap janjinya di dalam memberikan kita kekuatan dan semangat menghadapi hari-hari yang sulit? Mari kita melihat dan memandang kepada Allah, karena Allah kita di dalam Yesus Kristus tiada tanding, tiada banding dengan apapun para Allah di dalam dunia ini. Karena itu ketika kita menjadi lemah, ketika kita menjadi lesu di dalam perjalanan iring kepada Tuhan, ingatlah bahwa ada Tuhan sumber kekuatan. Datanglah padanya, berserah, meminta pertolongan kepadanya, maka dia akan menguatkan yang lemah, dia akan memberikan semangat kepada yang tak berdaya, dan tetap menuntun langkah kita sampai kita berjumpa muka dengan muka di dalam kerajaannya kelak nanti. Maka bagi kita semua hari ini sebagai orang-orang percaya, tetaplah berdiri teguh sekalipun ada tantangan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan karena dunia ini pergi dan menghina Tuhan. Tetaplah berdiri karena Dia yang setia pada janjinya akan terus menopang langkah kita menjalani hari-hari yang sulit di dalam hidup ini. Karena memang Dia Allah, Allah yang tiada tanding, Allah yang tiada banding, yang pernah ada di dalam sejarah bangsa Israel, yang sama juga yang tetap ada dalam perjalanan kita orang-orang Kristen sampai nanti akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami terus belajar dari Israel, dari Allah yang perkasa yang memegang teguh janji-Mu.
janji di dalam memberikan kekuatan, menambah semangat bagi yang lemah. Karena itu biarlah kami tetap berpaut kepada Tuhan di dalam situasi-situasi yang sulit kami, sampai kami mendapatkan kekuatan, semangat dan pengharapan untuk terus melangkah menjalani hari-hari hidup yang ada. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.